Ya gitu Bib. Nah yang namanya orang hidup kebutuhannya macam-macam. Pagi kita masih muda, pengen punya ini itu, pengen punya mobil, pengen ganti HP, Ya Allah, banyak juga kebutuhan. banyak lah. Dan emang dulu tuh wali-wali dulu gimana itu? Waktu mudanya dia. Kita ini hidup terlalu banyak alam materinya. Akhirnya cara pandang kita ini akhirnya berpikir logika semua. Kalau kita nggak keluar rumah, kita nggak akan dapat rezeki. Nah itu alam logika. Akhirnya kalau logika kita yang lebih utama, spiritual kita, tawakal kita, keimanan kita sama Allah menurun. Nah jadi ini perkara dunia, apa aja yang terjadi di dalam dunia ini jangan diambil hati. Jadi segala sesuatu ini Allah ciptakan mempunyai hikmah, dan segala sesuatu itu terjadi menurut kehendak Allah. Nah dunia bagi para wali-wali Allah, bahwasanya sesungguhnya dunia itu adalah musuh bagi Allah dan musuh bagi para wali-wali Allah. Kenapa dunia menjadi musuh bagi Allah? Karena dunia ini memotong jalan seorang hamba layaknya tukang begal atau layaknya penyamun. Nah oleh karena itu semenjak Allah ciptain dunia, Allah panggil sebentar, setelah itu Allah tidak menengok lagi kepada dunia. Dan dunia ini juga musuh bagi para wali-wali Allah, karena dunia itu menghias di depan mereka. Allah bukakan kasaf mata mereka, akhirnya ketercelaan dunia, keterburukan dunia dilihat oleh para wali-wali Allah. Dunia itu bentuknya indah, hiasannya penuh indah, casing-casingnya indah. Tapi para wali-wali ini tahu, sehingga mereka akhirnya menahan diri dengan kesabaran, dengan memutuskan hubungan dengan dunia. Nah, Allah pernah berkata kepada dunia dengan mengatakan begini, ya dunia, muri li auliyai, wala tahuli lahum. Wahai dunia, lewatlah kepada para waliku, dan jangan engkau berhenti kepada mereka. Jadi dunia ini disuruh lewat di depan para wali-wali Allah. Tapi dunia ini nggak boleh berhenti di depan para wali Allah. Karena kalau dunia ini berhenti kepada para wali Allah, maka para wali Allah ini akan musnah, akan tergadaikan. Segala sesuatu untuk berjalan kepada Allah akan tergadaikan. Sebab sifatnya dunia itu seperti itu. Money come and go. Uang itu datang dan pergi. Barang juga begitu, datang dan pergi. Teman juga begitu, kadang-kadang datang dan pergi. Jabatan juga begitu, datang dan pergi. Sifat dunia itu fana. Nah, sedangkan kehidupan dunia dan di akhirat di hati seorang manusia itu ibaratkan dua skala timbangan. Ketika salah satunya menjadi berat, maka yang lain akan menjadi ringan. Nah, siapa orang yang lebih mencintai akhiratnya, maka akan membahayakan dunianya. Dan siapa saja yang mencintai dunianya, maka akan membahayakan akhiratnya. Nah, maka utamakanlah yang kekal dibanding suatu yang fana. Nah, ini sebenarnya dunia ini satu negeri kemusnahan, bukan negeri tujuan kita. Tempat kesedihan, bukan tempat kegembiraan. Tempat tinggal kesengsaraan, bukan tempat kita kesenangan atau kelapangan. Hidup ini emang tidak sempurna. Hidup ini bukanlah surga. Ketika Allah menciptakan dunia, Allah panggil itu dunia. Dan yang tadi saya bilang, setelah itu Allah tidak pernah melihat dunia itu lagi. Allah panggil itu dunia dengan mengatakan, wahai dunia ta'al. Dunia kesini katanya. Ya dunia, man khoda mani fakdimuhu, wa man khada maka fastakdimihi. Wahai dunia, perhatikan hambaku, kata Allah, perhatikan hambaku. Siapa saja yang mengabdi kepadaku, kata Allah, layani dia. Nah, tapi siapa saja yang mengabdi kepadamu, wahai dunia, perbudak ia sebagai pelayanmu. Jadi manusia itu nggak akan pernah puasnya. Dapat satu kepengen dua, dapat dua kepengen tiga, tidak akan pernah puasnya. Nah, bukannya kita tidak dianjurkan untuk mencari dunia, tidak boleh kita cari dunia, tapi dunia ini jangan pernah kita simpan di hati, tapi cukup simpan di tangan kita. Jadi jalanilah kehidupan dunia ini tanpa membiarkan dunia ada di dalam diri kita. Nah, saya ibaratkan diri kita ini ibaratkan perahu. Perahu itu berada di atas landasan, berada di atas lautan, di atas air. Apabila perahu ini berada di atas lautan, maka sampai tujuan nggak ini perahu? Ya. Hah?
Sampai nggak? Iya. Nah, ia akan mampu berlayar kemanapun ia suka dengan tujuannya. Nah, tetapi apabila perahu ini kemasukan air, maka perahu ini akan tenggelam, akan karam. Nah, demikian juga hati manusia. Apabila sudah dikuasai oleh cinta dunia, maka itu adalah pangkal daripada kesalahan-kesalahan yang banyak, pangkal daripada dosa-dosa besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu.